Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai para manusia sekalian yang ada di jagat raya ini, seyogyanya kita semua selalu tunduk, selalu patuh kepada Sang Maha Pencipta. Dalam ketundukan dan kepatuhan kita kepada Sang Maha Pencipta harus didasari dengan tauhid, yaitu mengesahkan atau menunggalkan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dat yang dinamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak bertauhid, tidak menunggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, maka kita akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Antara tauhid menunggalkan kepada Dat Sang Maha Pencipta dan kemusyrikan, yaitu menduakan kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan satu kepastian apabila kita tidak menunggalkan kepada Dat Sang Maha Pencipta, pasti kita akan menduakan atau dikatakan musyrik, yaitu menduakan kepada Sang Maha Pencipta yang wajib kita sembah, yang wajib kita turut. Wahai manusia sekalian alam, musyrik yaitu menduakan bisa terjadi dalam diri seseorang, atau ada kemusyrikan dalam diri seseorang karena selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita, keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, selalu kita usahakan, selalu kita pentingkan untuk mencapai keinginan tersebut. Karena kita selalu ingin mencapai keinginan, memenuhi hasrat, maka terjadilah kemusyrikan. Kenapa kita selalu ingin memenuhi
hasrat, ingin mencapai keinginan. Karena yang kita gunakan, yang kita pakai dalam kehidupan, yaitu menuruti wahmu dan khayal. Wahmu itu prasangka yang salah, dan khayal mencipta-cipta, berkhayal apa yang kita sangkakan tadi, apa yang sudah kita sangka bahwa sangkaan itu salah, terus kita cipta-cipta, terus kita khayal. Contohnya ketika kita melihat tambang yang berwarna belang, ada hitam, ada putih, terlihat di kejauhan seperti ular. Dalam prasangka kita, ular tersebut menghampiri kita. Padahal itu bukan ular, tapi tambang. Dan dalam khayalan kita, tambang tersebut yang kita sangka seperti ular menghampiri dan mematuk kepada diri kita. Itulah contoh wahmu dan khayal. Tidak jauh seperti yang kita alami, yaitu kita mempunyai prasangka bahwa hidup kita adalah milik kita. Kita tidak menyadari bahwa hidup yang kita jalani ialah dihidupkan. Tidak ada yang mempunyai hak terhadap hidup kecuali zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kehidupan kita, kita bukan hidup, tapi kita dihidupkan. Karena kita merasa kita yang mempunyai hidup, terus terdapat muncul keinginan dalam diri kita, seolah-olah keinginan tersebut adalah ada, padahal keinginan tersebut tidak ada. Allah yang mempunyai hak terhadap ada. Jangankan keinginan, diri kita pun tidak ada. Jasad kita tidak ada. Kita ada karena diadakan. Bukan kita yang mengadakan. Setiap kita diadakan, pasti ada yang mengadakan. Dan yang diadakan selalu
membutuhkan yang mengadakan. Kita karena ada yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang dinamakannya. Oleh sebab itu, karena diri kita diadakan, bukan ada dengan sendirinya, maka hidup kita pun bukan kita yang hidup, tetapi kita dihidupkan. Mari kita telisik, mari kita rasakan, apakah benar hidup ini adalah hidup kita, atau hidup ini adalah dihidupkan. Telisik, rasakan apa yang kita rasakan. Apabila engkau, wahai manusia, mempunyai hidup, maka Anda bisa mengatur dalam kehidupan ini. Anda bisa berkedip, apakah engkau bisa mengatur kedipan mata? Engkau bernapas, apakah engkau bisa mengatur nafasmu? Itulah contoh bahwa kita tidak mempunyai hidup, tapi kita dihidupkan. Itulah contoh kita tidak bisa mengatur kedipan mata, bahwa ada zat yang mengedipkan mata kita. Kita tidak bisa bernafas, tapi kita dibernafaskan oleh Sang Maha Kuasa, zat Allah yang wajibul wujud. Untuk uraian kali ini dicukupkan sekian. Mungkin kita akan berbicara bagaimana untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi